Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Faris Rizky Fadilah, NIM 2410911310015, nomor absen 107, mahasiswa PSKPS, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, angkatan tahun 2024. Izin kepada dosen pengampu mata kuliah anatomi, saya Dr. Dr. Oski Iliandri, MKes. Saya mohon izin Dok untuk menyampaikan presentasi atau materi mengenai anatomi permukaan pada video ini. Terima kasih Dok. Eh, izin melanjutkan. Jadi anatomi permukaan adalah anatomi yang membahas mengenai permukaan. Yang pertama kali dibahas pada anatomi permukaan adalah sumbu dan bidang. Setidaknya dalam anatomi permukaan ada 3 sumbu dan bidang yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bidang warna biru ini. Bidang pertama ini namanya bidang sagital. Dia membagi sisi sinistra dan dekstra sama rata 50-50. Berikutnya untuk yang kedua nih yang warna kuning ini namanya bidang transversal atau horizontal. Kemudian bidang ketiga adalah bidang frontal atau koronal. Frontal atau koronal. Ini adalah bidang yang membagi dua sisi tubuh sama rata, yakni bagian depan, ventral, dan bagian belakang, dorsal. Nah, berikutnya adalah arah gerakan. Kita sebagai manusia yang merupakan bagian dari kingdom animalia tentu membutuhkan fleksibilitas dalam kehidupan sehari-hari agar dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, akan ada gerakan-gerakan yang dipromotori oleh otot sebagai alat gerak utama yang menggerakkan alat gerak pasif kita atau kerangka-kerangka kita, yakni osteum atau tulang-tulang. Yang pertama ada ekstensi dan fleksi. Ini merupakan antagonis. Fleksi adalah gerakan membengkokkan suatu bagian tubuh seperti ekstremitas sehingga terbentuk sebuah sudut. Ekstensi adalah antagonisnya yakni meluruskan kembali. Yang kedua adalah abduksi dan adduksi. Abduksi biasanya abduksi itu adalah gerakan menggerakkan anggota tubuh seperti ekstremitas menjauhi sumbu tubuh atau torso. Nah, antagonisnya adalah adduksi, D-nya 2 kali. Berikutnya adalah elevasi dan depresi. Depresi. Nah, depresi ini dan elevasi ini merupakan antagonis. Contoh ketika kita membuka rahang mulut, tulang mandibula kita terbuka seperti ini merupakan gerakan elevasi. Kemudian antagonisnya menutup kembali adalah depresi. Untuk gerakan berikutnya ada rotasi dan sirkumduksi yang merupakan gerakan memutar atau bergasing, membentuk sebuah pusaran. Selain itu, ada pada telapak tangan kita, pada pergelangan tangan kita namanya pronasi dan supinasi. Pronasi itu gerakan menekuk kayak gini. Kemudian kalau supinasi dia membuka seperti ini. Seperti kata meminta sup di awal dia terbuka kayak gini. Sedangkan kalau pada plantar atau kaki itu inversi dan eversi. Nah, setelah kita mengetahui uh, beberapa bidang dan arah gerakan, ada yang namanya garis khayal atau linea. Contoh yang saya ambil di sini adalah linea mediana posterior dan linea mediana anterior. Ini artinya adalah garis khayal tengah
bagian tubuh yang membagi dua sisi tubuh sama rata, kiri dan kanan, berada pada bagian depan, anterior, atau bagian belakang, posterior. Berikut adalah tabel yang berisikan terminologi-terminologi anatomi. Yang pertama ada cranial caudal, anterior posterior, lateral medial, median atau intermedian, central dan perifer, profunda superficial, eksternal internal, apikal basal, dexter sinister. Dexter sinister ini paling sering digunakan kanan kiri. Ada juga yang mengenai percabangan proksimal dan distal, dan yang sisanya ini adalah terminologi yang merujuk pada arah suatu bagian tubuh. Misalnya ulnar. Ulnar ini adalah arah petunjuk arah yang menuju ke arah tulang ulna. Sedangkan fibular ini ke tulang fibula. Begitu. Baik, izin lanjut. Nah, bagian-bagian tubuh manusia itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Apa aja? Yang pertama ada membrum atau alat gerak atau ekstremitas, dan yang kedua ada sumbu tubuh atau aksial. Membrum itu terbagi menjadi dua, membrum atas superior dan membrum bawah inferior. Membrum atas itu dari tangan, dari deltoid sampai manus. Sedangkan untuk inferius itu dimulai dari femoris hingga pedis. Nah, untuk sumbu tubuh sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah kaput atau kepala, kedua kolum, ketiga trunkus yang meliputi toraks, abdomen, dan pelvis. Oh ya, eh, kita dapat hidup jika sumbu aksial kita terpenuhi semua. Tetapi kita tidak bisa hidup kalau salah satu dari aksial ini tidak ada. Misal, nggak ada kolom atau leher, kita tidak mungkin bisa hidup dengan normal. Sedangkan kalau membrum ini atau alat gerak tidak ada pun tidak apa-apa, karena fungsi dari membrum itu sendiri adalah memudahkan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Misalnya mengambil sesuatu atau menggapai benda di tempat yang tinggi dan lain-lain. Baik, izin lanjut. Nah, berikutnya adalah region. Region ini adalah daerah-daerah tubuh. Ada apa aja sih? Misal, di kepala, di region kepala ini, di kaput, itu ada banyak region. Salah satunya di dahi, ini adalah region frontal. Naik ke atas, tengah, parietal. Di belakang ini ada, nah ini parietal, belakangnya occipital. Kemudian sisi-sisi samping gini, kanan dan kiri ini adalah temporal. Eh, Terus kalau di mata, dua mata kita ini namanya orbital. Kalau hidung nasal, mulut oral, terus tulangnya, terus ini zygomatikum, maxilla, mandibula, dan lain-lain. Sedangkan kalau di region toraks, trunkus bagian toraks itu ada pesternalis, tempat sternum, pectoralis, ada otot dada atau chest muscle, terus ada region mamae atau kelenjar mamalia. Terus pada ini yang paling penting salah satunya adalah region abdomen, ada dibagi seperti kuadran gini. Awalnya kuadran 4, kemudian menjadi kuadran seperti ini, ada di kurang lebih ada pas 9. Nah, ada apa aja? Ada epigastrika, umbilical, di bawahnya hipogastrika, terus ini ada hipokondriak, ini ada lumbar, dan ini inguinalis.
Baik, kita akan lanjut. Nah, ini adalah anatomi permukaan, proksi organ-organ dalam pada permukaan. Jadi, ini adalah tata letak organ-organ penting kita ya. Salah satunya adalah cor atau jantung. Jantung itu di mana? Contoh, saya mengambil jantung. Jantung itu berada di lokasinya mediastinum bagian media. Mediastinum baris media. Kenapa sih ini penting banget harus kita ketahui? Karena sebagai dokter, nanti kita ketika ingin melakukan tindakan seperti PCR, itu harus tahu di mana letak jantung, yaitu di mediastinum media. Seperti itu. Baik, izin lanjut. Hmm, Nah, ini kita akan masuk ke bagian perkembangan. Perkembangan ini akan dibahas lebih lanjut sebenarnya di embriologi. Namun di sini saya akan menyinggung sedikit saja mengenai permukaan. Jadi kita itu akan dimulai setelah fertilisasi menjadi zigot, kemudian morula, kemudian blastula, dan akhirnya gastrula. Nah, terlebih lagi di bagian blastula dan blastula itu ada tiga bagian. Tiga bagian. Ada tiga lapisan. Apa aja? Yang pertama ada mesoderm, kedua ectoderm, dan ketiga adalah endoderm. Nanti bagian-bagian ini, lapisan-lapisan ini akan membentuk sistem-sistem dalam tubuh kita. Baik, izin lanjut. Nah, anatomi permukaan berikutnya akan membahas tentang rangka. Seorang manusia dewasa yang sehat akan memiliki tulang sebanyak 206 buah. Nah, kenapa bisa sebanyak itu? Karena memang banyak. Hehe. Jadi, misal di kaput. Kaput ini kan di depan ini yang tampak dari depan, dari ventral. Itu cuma os frontal, os zygomaticum, orbita, maxilia, dan mandibula. Sebenarnya, kalau kita belah, kita lihat dari sisi atas ini, kita lihat dari sisi kayak gini. Ini nanti ada tulang sphenoid, etoid, ada mastoid kalau dari samping dan temporal, kalau dari belakang ada tulang os occipital dan ini di bawah ini ada tulang-tulang misalnya tulang vertebrata ini ada cervix, cervix, toraks, lumbar, sacrum dan koki. Itu kalau dipisah-pisah nih satu nih mungkin akan banyak belum lagi ketambah tulang-tulang lain apalagi kumpulan tulang kostal. Bahkan di tangan pun itu sebenarnya banyak. Ada SLTP, T2CH. SLTP, scapitatum, pronatum, triquatum, dan pisiform. Kemudian T2CH ada trapezoid, trapezoidium, capitatum, dan hamatum. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke struktur tulang. Struktur tulang itu sebenarnya terbagi menjadi dua aja, endosteum dan periosteum. Endosteum itu isi-isinya ada matriks dan saluran Havertz dan lain-lain. Sedangkan periosteum ini adalah lapisan tulang yang melindungi bagian-bagian dalamnya atau endosteum itu sendiri. Ini baik. Nah, berikutnya ada persendian. Manusia memiliki tiga jenis persendian. Yang pertama ada sinatrosis, kedua amfiltrosis, dan ketiga ada diartrosis. Sinatrosis ini artinya sendi mati. Contohnya adalah
hubungan tulang di sutura kranial. Amfitosis ini adalah sendi yang dapat bergerak tetapi terbatas. Contohnya simpis pubis, ligamen. Dia biasanya tulang dengan ligamen. Nah, ada juga diartrosis. Diartrosis ini adalah sendi yang biasa kita kenal seperti sendi peluru, pelana, dan lain-lain. Itu dapat bergerak tergantung sefleksibel apa sendi itu dapat bergerak menentukan arahnya. Baik. Nah, berikutnya ada beberapa jenis otot. Di sini mungkin ada di sini tabelnya. Nah, saya akan mengambil contoh otot biceps. Nih, biasa ada kita dapat menemukan otot bicep ini yang B ini di bagian brachii. Kenapa bicep? Karena dia ada dua kepala. Ini. Nah, berikutnya. Nah, berikutnya adalah anatomi permukaan mengenai sistem kardiovaskular. Ada vena dan arteri. Yang pertama kita akan bahas arteri. Kemudian kita akan bahas vena. Penamaan-penamaan pembuluh darah ini tidak sembarangan karena ini berdasarkan region-region yang sudah dibahas sebelumnya. Misalnya ini, denyut nadi brachialis dan arteria brachialis. Ini berada di region braki. Artinya apa? Arteria brachialis adalah pembuluh arteri yang memperdarahi daerah braki. Begitu juga nih aksiliaris berarti di daerah aksiliaris. Subclavicular berarti dia berada di daerah subclavicular, tepatnya di bawah tulang clavicle. Berikutnya untuk vena. Nah, terdapat perbedaan nih kalau misalnya arteri dan vena. Vena itu dia ada katup-katup. Nih, valvula-valvula. Namanya valvula venosae. Apa sih fungsi katup ini? Agar darah yang dipompa itu dapat naik. Ibaratkan nih, misal dari sini nih, darah kan dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, vena ini kan pembuluh balik, artinya dia setelah dipompa dari arteri kan dari jantung lewat arteri, misalnya ke daerah dorsum pedis. Ada namanya arteria dorsum pedis dan vena dorsum pedis. Nah, di sini nih nanti darah itu kan karena kita kan hidup di bumi. Bumi itu ada tarikan gaya gravitasi. Oleh karena itu, kalau vena itu agar darah yang dipompa itu tidak turun lagi. Ibaratkan nih, aliran darah dari arteri. Kalau arteri kan karena dia dari jantung kan, otomatis kayak tekanan yang dihasilkan dari nyut atau detak jantung itu besar, sehingga dia nggak perlu katup. Sedangkan vena tidak, karena dia akan mengembalikan darah kembali ke jantung atau paru-paru untuk disterilkan. Jadi nanti dia akan naik ke atas melawan daya tarik gravitasi. G sama dengan 9,8 meter kuadrat S. Ini adalah percepatan gravitasi kita di bumi. Nah, oleh karena itu, hadirnya katup atau valvula venosae itu penting sekali. Baik, kita izin melanjutkan berikutnya adalah sistem limfatik. Nah, ini juga sama, berdasarkan penamaan-penamaan region. Contohnya adalah nodui lymphoidea cervicalis. Artinya adalah pembuluh limfa yang berada di region cervicalis atau leher. Kalau di gambar ini dia berada di cervicalis lateral. Begitu, seperti itu contohnya. Nah, begitupun ini kalau ini saraf, sistem saraf kita tuh em, terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Saraf pusat itu meliputi ke otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan kalau sistem saraf tepi, ya ini percabang-percabangan saraf-saraf motorik dan sensorik.
Oke, baik, izin lanjut. Nah, terakhir mungkin akan bahas mengenai lapisan pada kuku atau unguis. Ini sebenarnya kuku kita itu terbagi ada korpus, ini badan kuku atau korpus. Terus ini ada tepi-tepinya nih, valum unguis yang merupakan namanya dinding kuku. Terus ada nih putih-putih nih lunula dan ada tebelan di bawah unula nih namanya epokium. Ketika kuku kita dibelah, dipotong dan tampak nih bagian dalam, itu ada hipokium dan matriks unguis atau matriks itu kayak komponen kuku itu di sini. Jadi kalau korpus unguis itu dilepas, kita bisa melihat bagian dalamnya hipokium dan matriks unguis. Dan mungkin kita bisa melihat valum unguis secara lebih jelas nih. Baik, sekian dari saya. Saya Faris Rizky Fadilah, NIM 24109113115. Memohon maaf apabila selama penyampaian materi di dalam video ini terdapat kesalahan kata maupun kekurang lengkapan materi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Dr. Oski Liandri MKes sebagai dosen pengampu mata kuliah anatomi. Dan saya juga berterima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Saya izin mundur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.